semuanya, perkenalkan nama saya Gisles Piasti, kalian bisa panggil aku Asti. Dengan NIM 2001 016120 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad Warman. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi dari kelompok 1, yaitu ragam dan laras ilmiah dalam bahasa Indonesia. Check this out. Jadi kalian pasti ingin tahu kan apa itu ragam dan laras bahasa. Jadi di sini aku akan menjelaskannya. Jadi ragam bahasa itu adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara atau lawan bicara, serta medium pembicaraan. Ada laras bahasa. Secara pengertiannya, laras bahasa ini merupakan kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian bahasa. Bahasa yang difungsikan itu untuk menulis karangan ilmiah, yang disebut laras ilmiah. Bahasa yang difungsikan sendiri untuk menulis karya sastra, yang disebut laras sastra. Yang kedua, ada jenis-jenis ragam dan laras bahasa. Kalian mau tahu apa itu? Jadi sebelum kita masuk ke jenis ragam bahasa, itu kan sebelum kita bahas ada dua tuh. Yang kedua itu jenis-jenis ragam dan laras bahasa. Jadi kita akan ngebahas yang ini jenis ragam bahasa. Jadi menurut media pengantarnya, ragam bahasa ini terbagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Pasti kalian mau tahu kan apa itu ragam bahasa lisan dan apa itu ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan ini sendiri merupakan bahasa yang diungkapkan melalui media suara serta terikat ruang dan waktu sehingga situasi dan ekspresi dapat membantu pemahaman. Jadi ragam bahasa baku lisan ini didukung oleh situasi pemakainya. Ciri-ciri dari ragam bahasa lisan. Jadi aku akan menjelaskannya. Yang pertama itu memerlukan orang kedua atau teman bicara atau lawan bicara kita nih. Lalu yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan juga waktu. Yang ketiga, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh nih. Lalu yang keempat, berlangsung secara cepat. Yang kelima, sering berlangsung tanpa alat bantu tentunya. Yang keenam, kesalahan dan langsung dikoreksi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, dapat dibantu dengan mimik wajah serta intonasi kalian. Jadi aku akan mencontohkan salah satu dari ragam bahasa lisan. Yang pertama, rombongan tamu, negara sebentar lagi tiba. Sekarang kita masuk ke materi ragam bahasa tulis. Apa itu ragam bahasa tulis? Kita akan jelaskannya. Jadi ragam bahasa tulis ini sendiri adalah bahasa yang diungkapkan melalui penulisan simbol-simbol yang telah disepakati dengan memperhatikan tanda baca dan juga ejaan secara benar. Lalu ciri-ciri ragam bahasa tulis itu apa aja sih? Jadi yang pertama, itu tidak memerlukan teman bicara secara langsung atau teman yang kita ajak bicara nih. Mungkin kita bisa melalui media daring nih sekarang. Lalu yang kedua, tidak terikat ruang, waktu, situasi, dan juga kondisi. Yang ketiga, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Pastinya kalian tahu kan apa itu? Ya, contohnya kayak kita sedang WhatsApp teman kita, itu contohnya. Lalu yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Contohnya, entah kita memakai handphone atau memakai laptop, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir ada unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Jadi contoh ragam bahasa tulis ini sendiri, yang pertama, rombongan tamu negara akan segera tiba. Lalu yang kedua, sumur itu digali dengan alat-alat modern. Dan yang ketiga, dia sedang sakit, karena itu dia tidak bertanding. Secara situasinya, ragam bahasa ini terbagi menjadi dua nih, yaitu ada ragam bahasa formal, semi formal, dan non formal. Salah, tapi ada tiga. Tiga ragam bahasa ini. Yang pertama itu ada ragam formal. Ragam formal sendiri digunakan pada situasi sangat resmi. Ragam formal ini disebut juga ragam baku karena penggunaan kata-kata baku sangat diharuskan pada situasi yang sangat resmi. Yang kedua ada ragam semi formal. Memiliki keunikan tersendiri karena berciri-ciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi tidak dilakukan secara konsisten.
karena seringkali terselip kata-kata yang biasa kita gunakan setiap hari. Ketiga, ada ragam non-formal, yaitu penggunaan kata-kata baku tidak mutlak harus digunakan atau tidak sesuai dengan kaidah yang tetap. Selanjutnya ada jenis ragam laras. Jadi macam-macam laras bahasa ini ada yang pertama laras ilmiah, ada laras sastra, ada laras jurnalistik, laras hukum, dan juga laras kedokteran. Laras bahasa juga dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu laras bahasa biasa, laras bahasa khusus. Sedangkan laras bahasa khusus ini tersendiri mempunyai golongan, yaitu laras bahasa perniagaan, laras bahasa akademik, laras bahasa media, laras bahasa sastra, dan juga laras bahasa agama. Fungsi ragam dan laras bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi ragam dan laras bahasa Indonesia yang pertama pastinya sebagai alat ekspresi diri, lalu yang kedua sebagai alat komunikasi, dan ketiga sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, dan yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Nah, sekian dari materi yang saya bawakan yang berjudul Ragam dan Laras Ilmiah dalam Bahasa Indonesia yang dipaparkan oleh kelompok 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.